Dalam 2 bulan terakhir ini terjadi 2 kecelakaan yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Yang pertama di Cibubur, melibatkan sebuah kendaraan pengangkut BBM milik Pertamina yang menewaskan 10 orang dan melukai beberapa orang serta merusak beberapa kendaraan lain yang berada dekat dengan truk BBM tersebut. Yang kedua di Kota Bekasi, tepatnya di Kota Baru, Bekasi. Di sini menewaskan 11 orang, jadi melibatkan sebuah truk trailer ya. Kecelakaan ini juga merobohkan menara telekomunikasi BTS dan merusak sebuah halte. Nah, yang mengejutkan pada kecelakaan di Kota Baru ini menewaskan 4 orang anak SD yang sedang menunggu jemputan orang tua mereka. Sebuah peristiwa yang tragis dan memilukan kalau kita pikir ya. Kenapa bisa terjadi kecelakaan setragis itu? Sehingga korban nyawa sia-sia melayang karena mereka sebenarnya juga tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ditabrak oleh sebuah kendaraan besar seperti truk tronton, trailer atau pengangkut BBM ini. Yang mengejutkan pada saat kecelakaan di Cibubur, pihak kepolisian tidak menemukan bekas-bekas pengereman ketika truk itu sedang menuruni jalan ya. Menurut Korlantas Polri ada 4 hal yang mengakibatkan sebuah kecelakaan itu terjadi. Yang pertama adalah faktor manusia atau kesalahan manusia atau human error. Karena menurut penelitian, sekitar 61% penyebab kecelakaan itu diakibatkan oleh human error atau faktor manusia. Ya, dalam ini adalah drivernya atau sopirnya. Nah, ada beberapa hal yang mengakibatkan seorang driver sopir itu kehilangan kendali pada saat melaju di jalan raya. Yang pertama adalah faktor ketergantungan atau terpengaruhan dari obat-obat terlarang, narkoba, atau mungkin obat-obat medikal seperti obat-obat yang membuat dia ngantuk sehingga kehilangan konsentrasi di jalan raya. Kemudian faktor psikis, di mana mungkin si driver juga sedang mengalami masalah di rumah atau ada masalah lain yang dipikirkan sehingga dia kehilangan konsentrasi saat mengendalikan mobilnya di jalan raya. Ya, seperti kita ketahui, mengendalikan mobil kecil dengan mobil besar itu berbeda gitu ya. Di mana untuk mengendalikan sebuah truk dengan beban tinggi seperti truk mengangkut BBM, kemudian tronton atau trailer, itu memerlukan pengalaman khusus yang tidak bisa dilakukan tiba-tiba kita jadi sopir itu nggak bisa ya. Tapi menurut beberapa kasus ya, ada beberapa hal yang mengakibatkan kecelakaan terjadi. Biasanya karena ada oper posisi antara kenek dan sopir ya. Biasanya sopir ini kan mungkin kecapean atau apa atau ingin mengkader keneknya menjadi sopir ya. Kecelakaan itu diakibatkan oleh sang kenek yang karena kurang pengalaman masih mencoba-coba ya. Tentunya kita juga tahu seorang kenek biasanya kan pengen naik statusnya jadi sopir karena secara penghasilan juga lebih tinggi. Nah, dalam beberapa kasus ini sering terjadi, misalkan kecelakaan bis juga begitu. Ada seorang sopir yang digantikan keneknya untuk mengemudi, kemudian terjadi kecelakaan. Faktor manusia ada satu hal yang mungkin kurang diperhitungkan atau kurang dibahas juga, yaitu faktor kompetensi dari sopir tersebut ya. Kan dalam dunia safety atau keselamatan berkendara di jalan raya itu ada namanya istilahnya defense driving atau bagaimana kita mengendalikan kendaraan kita pada saat maju di jalan raya. Tentu membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar seperti bagaimana menyalip kendaraan di depannya, bagaimana melakukan pengereman yang benar ya. Karena pengereman untuk mobil besar dengan mobil kecil itu berbeda ya. Tidak bisa seketika kita mengerem kalau kita mengendaraan mobil dengan cc kecil ya. Itu cepatlah, gampang ya. Tapi kalau seperti truk itu kan berbeda karena kalau pengereman mendadak tidak bisa seperti itu gitu. Pasti ada jeda beberapa second atau beberapa detik sehingga mobil itu berhenti ya. Bisa jadi faktor ini yang menyebabkan kecelakaan yang di Bekasi atau yang di Cibubur. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisi jalan ya. Faktor kondisi jalan itu bisa macam-macam. Kebanyakan faktor kecelakaan karena adanya kurangnya marka jalan atau rambu jalan, atau mungkin juga jalan kondisinya tidak layak seperti berlubang atau tergenang air gitu kan. Ini yang membuat pengemudi juga sering lalai atau mungkin tidak memperhatikan keselamatan di situ. Kemudian jalan yang bergelombang ya, faktor-faktor prasarana jalanlah yang tidak layak yang sering menyebabkan kecelakaan juga.
Kemudian yang ketiga adalah masalah teknis ya. Jadi masalah teknis ini sebenarnya sudah ditangani oleh Dinas Perhubungan setempat ya, di mana kendaraan itu terdaftar. Karena setiap kendaraan transportasi besar atau kendaraan yang digunakan untuk komersial itu harusnya sudah menjalani namanya uji kir atau kelayakan kendaraan. Tapi tetap aja ada pemilik kendaraan yang nakal. Mereka melakukan modifikasi kendaraan dengan cara tidak jujur ya, tujuannya untuk ya efisiensi lah. Misalkan supaya kendaraannya bisa memuat angkutan lebih banyak ya, mereka memodifikasi sasis atau melebarkan kendaraan yang tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Ini juga membahayakan karena bisa melukai atau mencederai pengguna jalan yang lainnya. Dan juga yang kedua, faktor pengendalian kendaraan juga berbeda gitu kan, jadi lebih sulit gitu. Ini yang sekarang mungkin kita kenal dengan ODL, over dimension overload ya, menyebabkan banyaknya kerusakan di jalan raya. Yang ketiga adalah faktor alam ya. Faktor alam ini mungkin karena kondisi cuaca, misalkan banjir, badai, kabut yang sering membuat sopir itu kehilangan konsentrasi pada saat melaju di jalan raya. Ya, seperti saya ungkapkan di depan tadi bahwa mengendalikan mobil besar seperti truk itu tidak mudah ya. Tidak sembarangan orang bisa. Berbeda kalau misalnya kita yang biasa mengendalikan mobil kecil tiba-tiba disuruh mengemudi truk juga sulit ya, nggak bisa langsung bisa menyesuaikan gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah faktor manusia ya, karena sudah kita ketahui manusia ini memegang faktor kendali dalam kendaraan, karena seperti ada patah yang mengatakan man behind the gun, manusia di balik senjata, itu yang penting gitu. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah kefasihan atau kompetensi atau kemampuan sopir ini yang mungkin tidak memenuhi standar gitu kan. Ya, kita ketahui di Indonesia ini kan mencari SIM tuh gampang, tinggal nembak ya, mungkin dapat mau SIM apa, A, B, C juga dapat gitu kan. Dan mereka biasanya mengemudi berdasarkan pengalaman, tanpa dibekali teori dan praktek yang benar gitu ya. Makanya di sini pentingnya namanya sekolah mengemudi yang memang mengeluarkan sertifikat di mana seorang lulusan situ bisa mengendalikan kendaraan dengan baik dan benar, tidak hanya bisa mengendalikan baik dan benar, tapi juga mematuhi aturan di jalan raya. Ya seandainya faktor manusia ini bisa diberesin dulu, terutama skill mereka, tentunya akan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Terutama kendaraan-kendaraan besar itu perlu seorang driver yang mumpuni dan punya kompetensi tinggi. Ya kalau sistem perekrutan driver itu masih seperti sekarang ini, di mana connect, coba-coba menjadi sopir, ya pastinya kecelakaan akan sering muncul. Dan kedua adalah faktor keahlian dasar yang tidak mereka miliki. Driver sudah pengalaman, tapi kadang juga mereka bisa aja lalai juga ya. Kiranya kita perlu lebih ketat lagi ya, menguji kendaraan apakah itu layak di jalan raya. Kemudian juga faktor manusia juga perlu dibenahi. Kemudian yang ketiga adalah faktor perasaan jalan juga perlu ditingkatkan lagi. Jadi kontraktornya jangan asal-asalan membuat jalan gitu kan, asal proyeknya jadi gitu. Ini yang sering muncul ya di Indonesia ini.